A'udzu billahi as-sami'il 'alim membahas kelemah lembutan seorang pengajar. Tolong ditampilkan, Mas. Tapi insyaallah taala tema kita masih bahas ada seorang guru ya, dan saya sering sampaikan ke kita semua jamaah bahwa kita itu semua adalah muallim ya. Kita semua ini guru. Kita semua ini adalah pendidik. Minimal ketika kita bicara seorang guru pendidik adalah untuk keluarga, ya, untuk istri, untuk anak, keluarga besar, bahkan mungkin family, tetangga, karena kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi murabbi, menjadi ustadz kalau bahasa kita ya. Maka perlu kita perhatikan terkait dengan sikap lemah lembut kita dalam mendidik ya, dan ini sangat penting jemaah. Guru itu kalau salah dalam mendidik maka akan sangat fatal kepada santrinya, pada muridnya. Makanya kita bisa mengatakan Nabi kita itu mendidik para sahabat, tidak ada produk Nabi itu gagal jemaah ya. Nabi mendidik para sahabatnya dari kalangan Ansor, Muhajirin, bahkan dua kabilah besar yang sering cekcok itu jadi damai disebabkan karena adab Nabi dalam mendidik, yaitu kaum Khazraj dan Aus. Itu dua kabilah besar yang kalau nggak tawuran itu nggak afdol. Nah itu bisa damai jamaah ya, itu bisa damai, bisa adem, rukun, disebabkan karena karakter seorang guru yang tepat ya. Maka oleh karena itu guru itu punya pengaruh yang sangat besar dalam diri kita ya, termasuk diantaranya yang sangat dekat barangkali ya sama keluarganya. Nah, tapi jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah ketemu Mas? Halaman berapa itu? 64 ya, halaman itu jamaah 64 ya. Tapi berbicara masalah kelemah lembutan dalam mendakwai atau mengajar, itu menjadi modal besar jamaah, karena kaifiyah dakwah ya, kaifiyah dakwah itu metode, cara. Kalau caranya dakwah itu benar, maka akan merasakan rasa dalam medan dakwah. Dan salah satunya yang Nabi gariskan dalam sebuah hadis, bahwasanya innallaha yuhibbur rifqah fi kulli amri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai perkara-perkara yang di situ ada kelemah lembutan dalam semua perkara. Ya. Baik perkara yang remeh sampai perkara yang besar, maka jika ada kelemah lembutan kata Nabi ilazanahu, tidak lain perkara tersebut akan jadi indah ya. Tetapi kalau kemudian kelemah lembutan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah perkara tersebut ilahsanahu, kecuali akan jadi malapetaka ya. Maka berangkat dari hadis yang mulia ini kita bisa tahu bahwa begitu agungnya kelemah lembutan, wabil khusus dalam mengajar ya, karena kita nggak bisa menyamakan karakter fulan anak-anak kita jamaah. Kalau kita bicara pendidikan, saya kira lingkup kita ya anak-anak kita saja. Kita nggak bisa menyamakan anak-anak kita itu, media yang kita berikan itu sama ya. Sekelas Ibnu Hajar Asqalani saja, pengarang kitab Bulughul Maram, itu beliau tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada anaknya ya, karena satu, anaknya kebetulan tidak pintar-pintar amat ya, sehingga beliau beda menanamkan ilmu kepada Muhammad bin Ibni Hajar dengan putri-putri beliau. Kalau Muhammad bin Ibni Hajar itu intelektualnya mungkin agak merangkak lah gitu, agak berangkang. Maka beda cara memberikan materi orang-orang yang punya intelektual yang bagus dengan yang mungkin pas-pasan atau yang sederhana. Maka jamaah sekalian harus paham bahwa ketika kemudian orang itu punya kapasitas yang berbeda, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan semua orang seperti kita. Maka oleh karena itu beliau menyebutkan di antara kelemah lembutan dalam mendidik adalah bagian modal yang sangat besar untuk mendapatkan kebaikan ya. Maka al-mubadarah ila ta'limi bi uslubil hasan, maka lakukanlah metode mengajar dengan cara yang baik ya. Lihatlah Nabi kita Muhammad bin Abdillah jamaah sekalian. Nabi itu mendapatkan audien ya, kalau kita nyebut jamaah lah ya, atau mungkin ya santri-santrinya Nabi itu bukan cuma kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor,
ada dari kalangan Taif, ada kalangan Khazraj, Aus, bahkan dari kalangan yang tidak berpendidikan sama sekali, yakni orang Badui. Tidak ada seorang guru yang istimewa kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah jemaah sekalian, di mana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, suatu ketika kata Umar bin Khattab anna rajulan, jadi beliau melihat ada seorang laki-laki yang kebetulan wudunya itu enggak sempurna, ya, jadi mungkin ada bagian yang masih belum terkena air wudu. Ketika Nabi juga melihat bahwa orang ini belum terkena air wudu bagian anggota tubuhnya, maka Nabi dengan sikap yang senyumnya, ramahnya, beliau mengatakan, irji ya fulan fa'aksin wudu'aka. Wahai fulan, jenengan ulangi lagi wudunya, ya, ulangi lagi dan silakan sholat. Ternyata dilihat oleh Umar bin Khattab wudunya masih kurang jamaah, ya, akhirnya kemudian Nabi katakan, irji, sampaikan kembali lagi wudu yang baik, kemudian balik lagi sampai 3 kali. Nabi enggak kemudian marah-marahin, sampean ini sudah dibilangin ngeyel, suruh wudu yang benar enggak mau, enggak. Nabi katakan irji. Beda statusnya kalau Nabi berhadapan dengan sahabat misalnya Mu'ad bin Jabal, ya, Nabi ketika Mu'ad bin Jabal itu agak ngeyel dikit ketika berbicara masalah bab adab lisan, ketika Nabi katakan, bukankah disebabkan lisan seseorang itu dijebloskan ke neraka, kemudian Nabi katakan kaf alaika hada, beliau memegang lisannya. Tapi Mu'ad mengatakan, kaifa natakallam ya Rasulullah, bagaimana kita akan bicara kalau lisan itu dipegang? Seketika Nabi mengatakan kepada Mu'ad, sakulat ka ummuka. Ini kan perlakuan yang berbeda jemaah. Dengan Nabi mengatakan kalau bahasa redaksi hadisnya itu binasa ibumu wahai Mu'ad. Jadi bukan doa tetapi kalimat untuk kalau ngeyel, lah itu kalimatnya, sakulat ka ummuka, binasa ibumu. Kalau kita nyebutnya dasar orang dibilang kok ngeyel gitu. Jadi Nabi itu memposisikan, dilihat dari audiennya, jamaahnya. Kalau jamaahnya itu masih awam gitu ya, ya kita tahu diri. Kalau jamaahnya sudah kenal tahapan ilmu gitu, ya perlu kita agak naikkan grade-nya. Kalau sudah grade-nya tinggi, ya kita naikkan lagi. Kayak panjenengan ini perlu disindir jamaah gitu, udah nggak kelasnya dihalus-halusin lagi gitu, jawar bener. Beda yang baru ngaji kemarin lusa gitu, kalau jenengan kalau salah diingatkan langsung, Pak jangan ngantuk, nah gitu misalnya, sebutin nama nggak apa-apa, boleh, biar besok nggak ngantuk. Karena kelas kita sudah kelas yang misalnya ada kelas lanjutan dalam belajar, sehingga metodologi pendidikan yang Nabi ajarkan itu Nabi pernah lihat sikon kondisi audien atau jamaahnya, maka beliau menyebutkan hendaknya kemudian perbaiki dari sisi menyampaikan kepada audien, ya. Nah, taib, coba kita lihat di buku kita jemaah sekalian, ya, ar-rifqu fi kulli syai', ya, lemah lembut dalam mengajar, dan ini terdapat dalam al-faslu al-khamis, di pasal yang kelima, ya. Kelemah lembutan itu dicantumkan oleh beliau pasal yang kelima. Wala siyama idza kana ahlan lidzalika li husni adabihi wa wajadati talabihi. Kalau pentransferan ilmu, ya, menyampaikan materi pelajaran itu mudah, ya, dipahami oleh seorang santri, itu berarti gaya menyampaikan guru itu bagus, ya. Kalau nggak salah dulu saya sampaikan juga, apa toh hikmah kenapa ada pentransferan ilmu, ya, makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan takallamu binnasi biuqulihim. Kalau kita ngomong sama orang itu perhatikan daya tangkapnya jamaah, ya. Kalau kelas-kelas misalnya antar profesor, ya monggo lah silakan pakai bahasa-bahasa profesor gitu, yang bahasa-bahasa intelektual tinggi nggak apa-apa, mau sama-sama kelasnya. Tapi kalau profesor kemudian ngomong sama anak SD, ya ini nggak nyambung. Maunya Pak Profesor menyampaikan dengan gaya bahasa beliau yang Masya Allah, sedangkan anak SD belum nyampe, ya. Ini yang kita sering jumpai di medan dakwah, kadang-kadang ya memang harus sinergi jamaah, ya. Makanya saya bilang juga bahwa kalau kita nyari pengajian, ya sesuaikan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan itu sangat penting. Makanya dengan baiknya adab dan kemudian menyampaikan metode ilmu, ya, dengan cara apa? Dengan cara at-talatuf, ya. Apa talatuf itu? Kelemah lembutan, ya. Ya kalau santri nggak paham sekali, ya diulang 2 kali, gitu. Nggak paham 2 kali, ya 3 kali.
Nggak paham 3 kali ya 10 kali. Sabar-sabaran, mau sabar santrinya apa ustadznya? Biasanya sabar sinten Bapak Ibu? Ayo, jujur. Sabar ustadznya. Jenengan nggak paham sekali, wassalam, besok nggak masuk. Ustadznya nggak mungkin nggak masuk dong, masuk aja. 2 kali nggak mungkin, dan jarang kita jumpai di negeri kita pengulangan materi 2 kali 3 kali jamaah. Karena merasa aib, masa aku belajar nggak paham-paham. Faktanya nggak paham juga. Ya, pernah jadi kasus di pondok, ya, anak-anak tak bacakan kitab, saya terjemahin, karena mungkin ya menghormati guru ya. Kitabnya warnanya sama, kuning. Ternyata kitab yang saya ajarkan tafsir, beliau megang kitab tauhid, asal coret-coret. Tak suruh baca, ayo dek baca. Kok diem? Oh tawaduk ya? Enggak Ustaz. Kitabnya salah. Dia itu takut dia ngarokati gitu. Artinya selama dia belajar nggak paham, asal ustaznya senang. Ya alhamdulillah nyenengin ustaz gitu. Ya kayak jenengan lah kurang lebih gitu. Pura-pura paham gitu, ya kan? Minimal menyenangkan ustaz itu pahala. Ya, karena pemahaman ilmu itu bonus jamaah. Adapun kemudian diberikan berkah, itu insya Allah dalam taklim semua ada berkahnya. Nah, wa yukharrisuhu ala dabdil fawaid wa hifdil fawaid. Maka dalam faedah kita mengajar dan belajar, esensi utamanya jamaah sekalian ini juga dipegang. Bukan hanya memang kita dapat faedah daripada majelis, tetapi bagaimana seseorang itu mendapatkan faedah, mencatat faedah, kemudian menghafal faedah. Ya, jadilah kayak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lah. Kalau nggak sama ya mirip-mirip, kalau nggak mirip ya 10/100 gitu. Ada yang diingat. Karena dalam takhalaqo ilmu itu yukharrisuhu ala dabdil fawaid, punya apa ya, ketangkasan ya, mencatat faedah yang disampaikan oleh guru ya. Makanya kenapa belajar itu butuh fresh jemaah ya. Makanya kalau jenengan capek gitu kita istirahat dulu baru masuk majelis ilmu. Jangan capek berat ngantuk jangan paksakan, tidur dulu. Jangan tidur di majelis ilmu. Khususon untuk bapak-bapak saya sering tekankan masalah Jumatan. Jangan Jumatan dipakai ajang untuk istirahat. Ini yang senyum-senyum biasa nih biasanya. Karena momen yang paling asik enak itu nggih Jumatan itu. Capek aktivitas dari pagi sampai jam 11, tiba-tiba mandi seger, berangkat ke masjid, AC nyala semua, harum. Kata anak saya yang dengar dongengnya Ustadz, tidur. Naudzubillah. Rukun Jumatan itu dengerin khutbah. Kalau jenengan tidur, kira-kira dapat rukunnya enggak? Enggak. Makanya itulah kita enggak berkembang jamaah. Kenapa? Karena ada nasihat dari guru kita setiap Jumatnya kita enggak dengar. Nah, taib. Jadi diingat ya, dicatat, diingat, dipahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Wala yaddakhiru anhu min anwa'il ulum, ya. Dan hendaknya bagi seorang pelajar dan seorang guru itu senantiasa dia memahami dari seorang guru sebisa mungkin. Ya, paksa jamaah. Ini apa ya maksudnya Ustadz itu ya? Kan ada kan guru atau Ustadz tuh memberikan bahasa-bahasa yang kita nggak paham. Ya, apalagi kalau biasanya orang-orang intelektual atau Ustadz yang keluar dari atau baru alumni dari Timur Tengah, semua bahasanya kadang-kadang pakai bahasa Arab. Jenengan di sini kosakatanya nempel, jenengan kundur sudah makan baru inget, Ustadz bilang naam, oh iya toh tadi itu. Ternyata Ustadz tadi bilang gini, oh iya toh. Jadi baru paham setelah kundur pulang 1 jam 2 jam. Usahakan menggunakan kalimat yang gampang dipahami oleh audien. Ya, bukan masalah kita pinter-pinteran jamaah. Ya, karena kita pegang nasihatnya Ali bin Abi Thalib, takallamu bin nasi bi uqulihim, bicara dengan manusia sebatas pemahaman manusia itu. Ya, makanya kenapa ada sekolah itu dikelompokkan, ya. Istilahnya kalau ada 1 rombel, 2 rombel itu dipilih, yang 1 rombel ini barangkali agak lebih cepat, rombel berikutnya agak berkurang atau mungkin agak lambat. Itu tujuannya untuk biar menyamakan. Kalau yang cepat sekalian biar cepat, yang lambat ya biar sama-sama kemudian kebagian ruh belajarnya, ya nggak jomplang gitu. Ya, tapi di halaqah ilmu kan nggak mungkin tuh jamaah. Ini yang cepat sini. Ini yang lambat sini, nah yang belakang itu yang super lambat belakang, kan nggak mungkin kita kelompokkan ya, sehingga kita berupaya untuk berusaha memahami apa disampaikan oleh guru-guru kita ya, dengan adanya soal jawab, tanya jawab itu mengulang jamaah ya, dan tidak ada masalah kita menanyakan dengan ustadz
dan nggak perlu malu jamaah untuk bab-bab ilmu sampai masalah yang detil, rinci, dalam tanyakan, kecuali yang sifatnya ya mungkin agak-agak privasi gitu, tanyakan tapi mungkin empat mata. Jadi ada wadahnya jemaah. Jangan di tempat umum jangan tanya privasi. Ustadz, saya kemarin haid keluar darahnya merah, kuning, hijau. Itu darah apa gitu? Ya itu es teh campur apa ya mungkin sih. Yang sifatnya privasi tanya mungkin empat mata atau mungkin yang lain. Tapi kalau sifatnya itu perlu tanyakan pelajaran, tanyakan jemaah, jangan malu. Karena kebodohan itu akan meliputi kita selama kita tidak menanyakan perihal yang kita belum tahu. Nah, taib. Wa ma yasalu anhu wa huwa ahlul, ya. Li'anna dzalika rubbama yukhisu as-sadra. Karena ketika permasalahan yang ada atau yang muncul kemudian tidak kita segera tuntaskan, maka itu bisa menjadi gumpalan dalam hati. Ya. Ya kayak semacam kalau ilmu kemudian kita tidak tanyakan, sementara itu kemudian akan datang ilmu baru, itu kan lama-lama numpuk-numpuk jemaah. Ya, kayak PR lah kalau dengan sekolah gitu. Kalau PR nggak dikerjakan, saya yakin wajah-wajah jenengan nggak masuk kelas. Hari ini nggak ngerjain PR tuh, besok mau masuk nggak? Ngerdek ya. Oh jangan-jangan nanti dihukum nanti gini. Padahal setelah itu ada PR lagi, numpuk akhirnya jemaah. Makanya ketika kemudian kalau tidak paham dalam satu bab itu tanyakan, dan kalau nggak paham ulang lagi. Dan tidak boleh malu belajar pengulangan-pengulangan yang berulang jemaah. Ya. Dan salah satunya adalah kesabaran seorang guru dalam mendidik anaknya atau peserta didik dengan kelemah lembutan. Ya, salah satu diantaranya Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Ya, ini hadisnya panjang. Ini saya nukil di beberapa kitab yang lain jemaah ya. Dari sahabat Abu Hurairah saya bacakan. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhaddisul qaum. Ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah majlis. Ya. Waktu itu sekelompok kaum, ya kayak mungkin jenengan lah. Kaum itu kelompok, ini kelompok A, kelompok B, ada yang gerombol, ada yang ngobrol, ada yang sedang sharing-sharing gitu. Kemudian kata Abu Hurairah, faja'a a'rabiyun. Jadi ketika sahabat sedang sharing, datang badui. Ya, dan badui itu tamu yang tidak diundang jamaah. Dia masuk kapanpun bebas. Itu badui. Ya, faja'a a'rabiyun faqala. Di saat para sahabat sedang serius mempelajari permasalahan, yang tiba-tiba datang orang badui, dia mengatakan tanpa kemudian kula nuwun, mata sa'ah. Weh, kapan kiamat? Gitu. Kurang lebihnya gitu. Bayangkan aja, kita sedang serius ngaji, tiba-tiba datang orang nggak jelas, weh, kapan kiamat? Gitu kan kurang beradab. Tapi Nabi tahu ini orang badui. Jadi gelagatnya orang badui itu emang unik. Ya. Uniknya adalah mereka akan bikin pola, tingkah laku, ucapan, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh sahabat. Baik ucapan, perbuatan itu pasti unik. Ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau badui itu datang ke kota Madinah, beliau gembira jamaah, senang. Kenapa? Pasti akan muncul hadis baru yang kita akan tahu faedahnya. Ya, termasuk diantaranya hadis ini. Mata sa'ah, kapan kiamat? Ya. Tapi karena Nabi sedang sharing dengan sahabat ya, sedang faqada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu. Nabi sedang sharing dengan sahabatnya. Ya. Kemudian faqala ba'dul qaum. Tiba-tiba tadi kaum yang sedang ya duduk majelis dengan Nabi, dengar gak itu ada orang ngomong? Siapa? Ditengok ternyata orang badui. Ya, dari jarak jauh dia masuk masjid, dia mengatakan mata sa'ah. Kemudian fasami amaqala fakariha maqal. Sebagian di antara sahabat nggak senang. Ini orang kok lancang sekali ya. Datang tiba-tiba tanya hari kiamat, sedangkan kita sedang diskusi ilmiah, sedang ngaji bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, sebagian di antara sahabat mengatakan, bal lam nasma, kami enggak dengar ada apa itu. Ya kesimpulannya ini gegerlah jamaah gitu ya. Hatta idza qada hadisah, sampai Nabi selesai kemudian membicarakan bab hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala aina arahu sa'il anisa'ah. Kata Nabi, mana tadi yang tanya hari kiamat? Coba sini. Ya, mungkin karena sahabat banyak jamaah ya. Kemudian nggak dilihat, ternyata Nabi katakan, mana yang tanya tentang hari kiamat tadi? Qal ha ana ya Rasulullah. Kata badui tadi, saya.
Saya ya Rasulullah. Ya. Qal, kemudian beliau mengatakan, Rasulullah bersabda ya, fa idza dayyaqatil amanah fangtadiri sa'ah. Jadi Nabi itu menjawab bahasa-bahasa apa ya, ilmiahnya beliau. Kalau dengan orang-orang tadi saya bilang, siapa yang tanya disesuaikan. Yang tanya orang Badui kapan kiamat, Nabi sebut dengan istilah ciri-cirinya. Ya. Kalau amanah itu sudah tidak ditempatkan pada tempatnya, maka tunggulah datanya kiamat. Ya. Kemudian orang Badui tanya, kaifa ida'atuha? Bagaimana cara menyia-nyiakan amanah? Ya. Berarti orang Badui ini juga agak pinter ya, karena diskusinya nyambung. Untung tanyanya nyambung. Coba kalau nggak nyambung, Rasulullah makan kapan? Itu nggak nyambung. Jadi pertanyaan masih nyambung. Maka Nabi katakan, faqala idza wazadul amru ila ghairi ahlihi fangtadirus sa'ah. Nabi katakan, orang yang menyia-nyiakan amanah atau tidak memegang amanah, orang yang diberikan amanah tetapi tidak ditunaikan kepada pemiliknya, maka tunggulah akan terjadi hari kiamat. Poinnya jemaah sekalian, di sini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, dan Muslim dan yang lainnya, terdapat dalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi poinnya satu, metode Nabi dalam mengajar. Kita lihat Nabi di saat sedang dengan para sahabat, ada orang tanya tadi, Nabi nggak langsung menyetop pelajarannya, dan Nabi juga tidak memarahi orang tadi. Ya, itulah akhlak Nabi dalam mendidik jamaah. Ya, makanya alumnus produknya Nabi, para sahabat itu nggak ada yang gagal. Bahkan Rasulullah bisa dibilang guru terbaik dunia. Ya, termasuk di antara muridnya beliau siapa? Istri beliau yang tercinta, Bunda Aisyah. Dan itu menjadi gurunya sahabat sekaligus gurunya tabi'in atba'u tabi'in, itu Bunda Aisyah. Karena beliau waktu nikah dengan Nabi masih usia 9 tahun, serumah dengan Nabi usia 12, dan Nabi wafat beliau masih usia ya SMP SMA. Sehingga ketika beliau wafat, beliau sudah menyimpan segudang ilmu. Ketika kemudian Nabi wafat, beliau yang melanjutkan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yang sampai kemudian muncul fitnah-fitnah setelah beliau wafat ya. Termasuk di antara fitnahnya Bunda Aisyah terjadi crash ya dengan Muawiyah ya. Taib. Faedah yang lain bisa kita petik dari kisah yang di atas tadi, bahwa Nabi SAW memperlakukan semua yang ingin mendapatkan ilmu dengan posisi sebagai orang yang butuh akan sumber ilmu, sehingga Nabi berikan sesuai dengan kapasitasnya orang itu, sesuai dengan keinginan. Misalnya dia tanya kapan kiamat gitu, walaupun Nabi nggak jawab dengan jawaban besok, lusa, tahun depan gitu ya. Ini juga menunjukkan kalau isyarat kiamat itu nggak ada yang tahu jemaah. Lah kok kemarin dulu sempat viral kiamat tahun 2000 pinten? 2000? Wah, jenengan pura-pura juga lupa sih. Tahun 2000 kemarin lah ya. Wah, udah deg-degan semua itu. Semua orang takut, oh kiamat besok tahun 2000 sekian gitu. Itu siapa jamaah yang berani menyetuskan dan menetapkan kiamat tahun 2000 sekian? Nabi saja yang punya mukjizat wahyu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau beberapa kejadian ditanya tentang hari kiamat, beliau menyebut bahwasanya kiamat min amri Rabbi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok ada muncul orang memprediksi kiamat ini itu, naudzubillah ya. Maka itulah orang-orang jahil, orang-orang bodoh ya, yang dia menebak kiamat dengan prediksi angka, tahun dan waktunya. Nah, tapi jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian wa kadzalika la yulqi ilaihi mata ahal li anna dzalika yubaddilun dihnuhu wa yufarriqu fahmuhu. Ya, jadi kalau kita punya kekuatan untuk memahami ya kaidah-kaidah ilmu, maka kita akan diberikan kalau bahasa kita intelektual ya, kecerdasan dihen, dan itu otak ya. Jadi kita punya kekuatan berpikir, kekuatan hujah, kekuatan argumen, tidak mudah digoyangkan, tidak mudah terombang-ambing dengan isu itu kalau punya ilmu jamaah ya. Makanya biasanya kalau orang yang mudah diombang-ambing dengan WhatsApp-nya ke barat, dia ke barat, ke timur, itu berarti kekuatan intelektualnya dalam hal ini adalah ilmu agama jamaah ya, bukan intelektual yang sifatnya akademisi, bukan, tapi ilmu agama. Kalau ilmu agama intelektualnya tinggi, maka dia akan
tidak bisa terombang-ambing dengan isu. Ya. Ada isu apa? Tahan dulu. Seorang muslim yang baik ketika dia sudah belajar, ada isu informasi yang sekiranya itu menjelekkan orang lain, dia tidak gampang untuk menyebarkan jamaah. Ya, makanya fitnahnya WhatsApp itu semua informasi bisa kita telan. Kalau Bapak Ibu tidak pinter dan tidak cerdas, ya, bagaimana memahami bagaimana informasi media, takutnya dikit-dikit di-share, kan tinggal di format klik share ke grup-grup. Ya, dan itu bahaya loh jamaah. Ya, kita mungkin punya grup keluarga nje. Di antara keluarga kita punya grup. Kadang-kadang nggak tahu dari mana keluarga kita nge-share dzikir 100 kali rezekinya lancar. Doa begini rezekinya lancar. Kita kadang-kadang baca, wah enak banget ya, mau kaya kayak gini ya. Itu kalau diyakini kan seakan-akan menjadi sebuah pedoman dalam amalia. Ingat, kaidahnya kalau ada amal yang menghasilkan pahala ataupun sesuatu itu butuh argumen yang kuat dan sahih. Kalau enggak, maka jatuhnya amalia yang buruk, ya. Nah, fa in sa'alaka talib syai'an, ketika seorang santri atau seorang murid, ya, bertanya kepada gurunya tentang perihal-perihal agama, ya, min dzalika lam yujibhu, ya, maka dia tidak perlu menjawabnya secara langsung, ya. Jadi ya memang etikanya begitu jemaah, ya. Etikanya begitu. Jadi kadang-kadang adab, ya memang ini perlu juga kita bangun, ya. Biasanya kalau posisi orang tua dan anak, saya sering menyampaikan dalam hal ini karena tidak semua kita punya mangzilah posisi bagaimana ya mungkin guru di sekolah gitu, tapi minimal kita punya santri di rumah. Orang tua itu kan banyak menjadi curhatan anaknya jemaah. Anak itu akan sering tanya kepada kita sebagai orang tua. Bahkan anak itu dianggap kita itu pahlawan jemaah. Ya, orang tua itu sebagai apa? Pahlawan, dianggap semua serba tahu. PR matematika tanyanya, Pak, Bu, ini gimana? Hafalan juga begitu, Pak, Bu, ini hafalannya gimana? Nanti masalah taksin Quran, pelajaran semua di kelas, seakan-akan kita itu dianggap oleh anak-anak kita sebagai orang hebat. Padahal enggak juga. Ditanya matematika sudah, sana tanya ibu. Nanti ibunya pura-pura. Ya. Tanya bapak sana, bapaknya udah pergi. Masya Allah, itu terus tanya ke siapa? Mah nggak salah kalau anak-anak kita kadang-kadang lebih dekat dengan orang tua sebelah, karena orang tuanya kurang nyaman jamaah. Ya, minimal kita jangan sampai mau kalah jamaah. Ketika anak kita tanya, kita bisa punya jawaban yang itu tidak bohong dengan dia. Ya, pura-pura buka buku, ya, brand HP taruh sini, buka Mbak Google. Itu jurus ampuhnya orang tua. Iya, jangan dianggap enteng. Mbak Google itu ternyata sumber sumber ilmu bagi yang punya ilmu analisa yang benar. Kalau enggak bisa keblenger, ya. Bisa salah dengan Mbak Google, karena faktanya Google Map juga sering menyesatkan. 10 meter lagi, 10 kilo lagi Anda nyampe, sampai kuburan. Rumahnya di sebelah kuburan. Ini Mbak Google nggak ngasih tahu kalau rumahnya yang dimaksud itu sebelahnya, bukan kuburannya. Ya artinya Google itu semuanya, tidak semua kemudian bisa benar jamaah. Ya, tapi dibanding zaman dulu ya, masya Allah kita sekarang dimudahkan. Saya yakin kok yang sudah pengalaman dengan Mbak Google, searching aja cari dalil apa, hadis apa, insya Allah muncul. Dulu orang mau mencari ilmu, misalnya dalam Mujamul Mufarras min Afadil Quran, itu harus ngecek jamaah satu-satu gitu. Tabelnya sekian kita ngecek satu, ya. Misalnya bab dikir gitu kita cek dal dulu, baru kaf, baru ro, itu baru ketemu dikir muncul gitu. Sekarang simpel Mbak Google dikir muncul sendiri. Ya, macam-macamnya itu. Ya, nah, orang tua jangan sampai kemudian ya kita kan terbatas tuh jamaah. Enggak mungkin jenengan menguasai bidang mata pelajaran sekolah yang ada 12 sampai 13 mata pelajaran. Pinter PPKN, pinter apa? IPA, pinter matematika, pinter PAI, pinter bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Maka minimal kita upayakan ketika anak kita tanya, maka kita berikan jawabannya, dan tidak boleh kita berbohong dengan anak-anak kita. Nah, wa anna man'ahu iyyahu minhu saqqah, ya, maka salah satu diantaranya jangan pernah menghalangi atau jangan pernah kita ini kemudian menahan diri kita untuk tidak memberikan kepadanya dan tidak menunjukkan kelemah lembutan. Misalnya anak kita tanya, ya, Pak, Bu, Abi Umi ini gimana gini-gini, tunjukkan aja ekspresi kita, ekspresi yang tahu walaupun nggak tahu gitu, terus senyum dan ramah. Wah, anak itu sudah senang jamaah, ya, sudah senang.
sehingga tidak mencari pelampiasan anak itu keluar untuk mencari kenyamanan di luar. Ya, makanya anak-anak kita itu kadang-kadang lebih nyaman dengan temennya, lebih nyaman dengan orang lain, lebih nyaman dengan yang lain. Itu karena di rumah kurang, barangkali kurang nyaman. Tapi kalau anak kita nyaman di rumah, nggak penting tuh main di luar. Ya, coba jadikanlah rumah kita itu menjadi taman untuk anak-anak kita. Salah satunya adalah kehangatan kedua orang tua. Ya. Nah, maka bahwa dirinya ini akan menolak, ya, menjawab karena ia menyayangi dan mengasihi. Kadang-kadang udah anak nggak apa-apa, nggak usah dijawab, besok aja. Ya. Jangan pernah memberikan sesuatu yang anak itu berpikir, abi umi ayah bunda juga gitulah gitu. Ya udahlah saya santai aja. Itu lama-lama akan tertumpuk jamaah. Dalam psikologi anak, kalau anak itu kemudian sering mendengar kalimat, udahlah dek besok aja, udahlah nak nanti aja, udahlah nak, terus kayak gitu lama-lama dia akan terformat. Anak itu yang kita membuat anak itu menjadi ABC atau warna biru kuning hijau, itu formatan dari kita jemaah. Kalau kita sering memberikan sugesti yang positif, kita sering memberikan motivasi yang kuat, anak itu akan punya jiwa berani. Ya. Makanya kadang-kadang lahirnya anak itu ya memang faktor yang paling besar dari keluarga, ya, dari rumah. Ya, makanya mau nggak mau berarti kita kan harus menjadi seorang guru, ya kan? Makanya tema ini sangat dekat untuk kita. Bagaimana kita menjadi guru untuk anak-anak kita. Nah, nukilan perkataan para a'immah, khirsul muallim ala ifadatil muta'allim fa in sa'a, ya. Jadi kesungguhan guru memberikan faedah kepada murid walaupun murid itu nggak senang dengan kita jemaah. Kan nggak mungkin toh semua sekian jamaah senang dengan ustadz, senang dengan guru. Menjenengan dulu waktu sekolah pasti ada guru yang dibenci, gitu? Siapa? Ya guru A, yang killer guanas gitu, yang dikit-dikit bawa penggaris, ya kan? Tapi sadarlah jamaah, guru-guru seperti itu yang membuat kita itu jadi hebat, ya enggak? Makanya kata beliau apa? Khirsul muallim, kesungguhan pengajar ala ifadatil muta'allim fa in sa'a. Kesungguhan pengajar itu harus kita berikan walaupun santri itu nggak senang dengan kita. Pokoknya cekokin terus saja, ya. Urusan dia senang nggak senang itu nomor 2, yang penting dia mau duduk majelis, dan itu penting sekali, ya. Tapi Imam Bukhari pernah menyebutkan dalam kitabnya terkait dengan judul bab man su'ila ilman, bab yang judulnya tentang orang yang bertanya tentang ilmu, fahuwa mustaghillun fi hadisi. Jadi kalau ditanya kadang-kadang kan kita sibuk jamaah, ya, sibuk dengan aktivitas atau pekerjaan ataupun apa gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, jenengan aja. Anak kita tanya, Bi, besok jadwalnya apa? Bi, besok jenengan sedang megang HP. Responnya gimana jemaah? Ayo, cari dewe nak, ya. Sampai yang punya jadwal kok tanya bapak. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia kita. Ya, anak kita tidak mendapatkan respon yang positif. Makanya ketika kemudian disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dalam babnya bab man su'ila ilman fahuwa masgul au mustaghil fi hadisihi fa atamal hadisa summa ajaba sa'il. Apalagi kalau kita berbicara misalnya dalam bab ini ada orang tanya, kita sedang diskusi dengan orang, mana yang kita dahulukan jamaah? Kita selesaikan diskusi kita atau kita tanggapi orang yang tanya? Kalau dalam Sahih Bukhari disebutkan kita selesaikan hajat kita baru kita jawab orang yang tanya. Ya, walaupun kejadian Nabi yang sampai Allah tegur abasa wa tawala itu kejadian ketika datangnya sahabat Abdullah bin Umi Maktum dan Nabi sedang berhadapan dengan udama Quraisy, ya. Dan ingat, satu udama itu penggede, ya, pentolannya gitulah. Penggede sudah ketangkap, sudah masuk Islam maksudnya, maka anak buahnya akan masuk Islam. Itu harapannya Nabi jamaah. Makanya ketika datang kepada Nabi orang yang buta, sahabat Abdullah bin Umi Maktum, maka Nabi ya nggak nengok beliau, sedang fokus kepada udama Quraisy. Harapannya siapa tahu orang-orang kafir masuk Islam. Langsung Allah turunkan ayat abasa wa tawalla, wahai manusia yang bermuka masam, ya. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi itu pernah berbuat kesalahan jamaah, ya. Kalau bicara dosa beliau maksum, dosa beliau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan bisa terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, kalau beliau salah langsung Allah tegur waktu itu juga,
Salah satunya abasa wa tawalla. Ya, bukankah telah datang kepada engkau wahai Muhammad orang yang buta untuk minta peringatan. Ya, makanya ini juga faedahnya banyak sekali. Salah satunya misalnya Bapak Ibu berhadapan dengan orang penting gitu, tapi kafir. Sedangkan datang kepada kita orang miskin, dia muslim. Mana yang kita utamakan jemaah? Utamakan muslim. Jangan sampai turun ayat abasa wa tawalla lagi, ya. Tapi itu nggak berlaku untuk jenengan. Siapa kita, siapa Rasulullah? Ya, karena teguran ini keras jemaah. Artinya perhatian kita dengan orang muslim itu lebih besar daripada orang kafir, walaupun ada kemungkinan dia masuk Islam. Tapi perhatikanlah yang muslim ini jemaah. Ya. Makanya kenapa? Salah satu di antara bentuk kita bertetangga dalam bab masalah al-jiran, itu tetangga yang muslim itu punya 2 hak. Kalau dia muslim dan kerabat, dia punya 3 hak. Kalau dia tetangga kafir, punya 1 hak. Ya, misalnya jangan punya tetangga nih Nasrani, dia punya 1 hak, hak tetangga saja. Kalau sakit jenengan jenguk, kalau butuh bantuan kita bantu, monggo. Jangan kereng-kereng, okay? Jangan tetangganya sakit, yang kafir ini, yang Nasrani, jenengan wah mati kono Pak, biar aman ini kampung saya. Enggak, jangan jenguk. Nabi sudah praktekkan jemaah bagaimana Nabi dalam mendidik para sahabat, memberikan contoh. Beliau menjenguk anak Yahudi yang sakit, yang dengan sebab itu Allah berikan taufik kepada anak tersebut. Ya, kelemah lembutan Nabi mendidik para masyarakatnya, bahkan orang kafir. Ya, maka oleh karena itu ketika kita miliki sifat yang dimana kadang-kadang ini hilang dalam diri seorang muslim, ya, apalagi kalau sudah masalah bisnis, masya Allah, ya. Kira-kira kalau yang di depan kita ini pemegang saham utama mau ngasih modal 90%, tinggal kita sentuh aja sudah 100%, datang pada kita orang lain yang ngasih modal 10% dan dia muslim, pilih mana aja mah? Wah, dilema ya. Ini orang kafir nih, Pak, jangan kasih modal 90% dari saya, wis pokoknya jangan tinggal iya jalan, untungnya bagi 2. Datang orang muslim pasang modal cuma 50 atau 40%, jangan pilih mana? Sangel nih. Semoga dikerjakan di rumah, direnungkan jamaah. Enggak perlu direnungkan, jangan jawab langsung, pilih muslim. Kenapa? Karena ada nilai lebih di akhiratnya jamaah. Ya walaupun dengan orang kafir juga boleh, ya. Cuma dikhawatirkan ketika saham besar dari orang kafir, pasti akan ada ikatan-ikatan yang itu nantinya membuat kendala dalam urusan ibadah. Itu sederhana jamaah. Ya, dan Nabi sudah mengajarkan tuh. Oh, Nabi juga pernah bisnis dengan orang Yahudi, bahkan Nabi pernah menggadekan baju besinya dengan orang Yahudi. Ya, nggak ada masalah. Cuma ingat, ya, ketika orang muslim itu kemudian datang kepada kita, maka dia lebih afdal, ya, lebih utama. Nah, maka tidak boleh juga seseorang itu menampakkan pada dirinya al-bukhla, ya. Al-bukhla itu apa ya? Kayak semacam pelit, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan dalam kitabnya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu orang yang cerdas intelektualnya jamaah. Kalau saya bilang cerdas intelektual dalam bab ini itu ilmu agamanya, nggih, bukan ilmu yang lain, ya. Ibnu Hajar itu intelektualnya cerdas sekali, hebat beliau. Sampai-sampai dalam bukunya beliau memberikan sebuah tema terkait dengan al-muhassiluhu at-tanbihu ala adabil alim wal muta'allim, khusus membahas terkait dengan peringatan, ya, adab bagaimana seorang guru dan santri. Itu beliau bahas khusus. Nah, salah satu diantaranya ammal alim, adapun orang yang berilmu, dalam kurung guru, dalam kurung hal ini adalah panjenengan semua untuk anak-anak dan istri kita. Falamma tadammanahu ala tarki rajsli as-sa'il. Kalau kemudian misalnya dalam lingkup kita sebagai orang yang ditanya dalam bab masalah, maka tunjukkan ekspresi, ya, yang dimana ekspresi itu ada kelemah lembutan. Jangan sampai misalnya ditanya perihal apa gitu, kita nggak tahu, kita marah, ya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Nabi Musa itu ditanya Bani Israel dengan beberapa pertanyaan terkait dengan perintah menyembelih sapi. Karena Nabi Musa itu kan keinginannya besar, ya, bagaimana Bani Israel itu beriman kepada Allah, sampai dituruti loh jamaah. Ketika turun ayat, wahai umatku, wahai kaumku, sembelilah sapi. Ditanya, sapi yang kayak apa? Nabi Musa lapor, sapi seperti apa ya Allah? Turunkan ayat lagi.
Ya, sapi yang kemudian kategorinya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Tanya lagi, warnanya apa? Musa tanya lagi, Allah jawab lagi, ya tidak terlalu kuning, kekuning-kuningan. Tanya lagi, sapi itu kira-kira dipakai membaca atau tidak? Allah jawab lagi, tidak. Ya, makanya semakin banyak muncul pertanyaan dalam syariat akan menjadi sebuah syariat yang jelimet dan itu berat jemaah. Makanya Nabi itu beberapa kali beliau lebih baik ke dalam rumah, tidak keluar, khawatirnya turun sebuah perintah menjadi kewajiban. Contoh bab sholat tarawih. Itu kalau Nabi keluar kemudian beliau sholat terus, maka bisa jadi tarawih itu wajib. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sangat mampu. Seandainya pun tarawih 60 hari jenengan juga mampu. Ya. Tapi Nabi tahu kapasitas umatnya jemaah. Nabi itu paling paham, paling ngerti kualitas kita dalam ibadah, sehingga Nabi takutnya memberatkan, maka Nabi tidak keluar di hari keempat ketika sholat tarawih. Akhirnya beliau di dalam, padahal jamaah sudah penuh jamaah. Hari pertama, kedua penuh, keempat, akhirnya kok Nabi nggak keluar kemana? Ternyata beliau khawatir karena sesuatu yang beliau lakukan dengan kontinu itu khawatirnya turun sebuah ayat yang kemudian jadi perintah tentang kewajiban tersebut, sehingga apa yang sudah diberikan Nabi kepada kita itu porsinya sudah pas. Ya. Kalaupun sudah pas, kok kemudian ada udur-udur atau ada syariat yang meringankan atau yang kemudian ada rukhsah, itu juga keutamaan dan kelebihan. Ya, contoh safar. Safar itu kan kalau sholat standar yang nggak safar atau mukim ya 4-4-4, kalau sholat duhur asar, kemudian maghrib 3, isya 4 kan gitu. Kalau musafir itu beda lagi, fikihnya sudah beda, boleh dijamak, boleh dikosor, boleh jamak kosor, pilihannya ada di jenengan. Itu mudahnya syariat. Sampai kemudian mudahnya syariat lagi, kalau nggak mampu berdiri dalam sholat suruh duduk kan gitu, nggak mampu lagi berbaring, nggak mampu lagi isyarat, nggak mampu lagi minimal hatinya ingat. Opsi ingat kepada Allah dengan hati itu kalau sekarat jemaah. Nah, kalau ada orang bilang yang penting kan hatinya, nah itu sekarat tuh. Kan gitu. Nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting hatinya, nah itu orang sekarat. Karena ibadah hati tipe itu kalau Allah sudah minta nggak bisa pakai kerudung, kok hatinya dikerudungin, itu karena nggak mampu angkat kerudung jemaah. Bisa dipahami ya? Sehingga ketika orang itu sudah diberikan, wanitanya berkerudung menutup aurat, kok mengatakan yang penting hatinya, nah itu kayak tadi itu ya, sekarat ya. Dia hidup makan sate, makan bakwan juga ya, kadang-kadang juga ngobrol sama jenengan, tapi hakikatnya dia apa? Sekarat. Karena orang yang bisa ibadah dengan hati ketika sudah tidak bisa gerak jemaah. Ya walaupun amal hati banyak ya, tapi dalam bab masalah ibadah seperti ini, hati bisa jadi tolak ukur bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya tadi, wa amal alim, orang yang ketika kemudian disebut dengan alim ketika ditanya permasalahan, maka dia menyebutkan permasalahan yang ada. Wa amal muta'allim, adapun seorang santri atau seorang siswa, mimma tadamman min adab bisail. Nah, ini juga penting nih jamaah, perhatikan. Bagi seorang siswa atau santri ya, jangan kan semua santri nih. Kita sebutlah santri semua nggih, santriwan dan santriwati. Cuma beda usia aja. Ya. Kalau tugasnya seorang santri dan santriwati ketika dia mendapatkan permasalahan dalam masalah fikih ataupun ilmu, tanyalah dengan adab yang benar dengan gurunya. Ya, tanya yang benar. Dengan seperti apa? Dengan bagaimana seorang santri atau santriwati itu menanyakan dengan bahasa yang paling halus, paling baik, tidak menyinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tertarik tadi ke pemimpinan ya. Nah, kalau disuruh tertarik Pak? Masalah kepemimpinan. Kalau disuruh hanya dua pilihan Pak, pilih pemimpin yang muslim tak zolim atau non Islam tapi nampaknya bijak. Kalau pilih yang mana Pak Ustadz? Terima kasih. Barakallah. Pertanyaannya saya ulang, siapa tahu yang mungkin belakang atau yang lain belum dengar. Pilih mana? Masalah pemimpin muslim tapi mungkin barangkali kurang amanah, kafir tapi mungkin amanah.
pilih muslim jamaah. Ya, pilih muslim. Karena setidak-tidak amanahnya mungkin dalam beberapa sisi ya, karena nggak mungkin semuanya nggak amanah. Insya Allah itu lebih baik. Ya, insya Allah kebijakan-kebijakan dia akan berkiblat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, walaupun mungkin keislamannya bertingkat, tapi insya Allah itu jauh lebih baik maslahatnya daripada pemimpin yang barangkali tidak muslim. Wallahu a'lam. Nggih, enten malih yang mau open mic? Nggih, monggo bisa pakai niki. Berkaitan dengan jilbab ya, Tat. Napa? Berkaitan dengan jilbab. Oh, nggih. Remaja sekarang ketika diminta untuk berjilbab dengan syar'i, mereka beralasan yang penting menutup dada gitu. Bagaimana tanggapannya, Tat? Taib, ada standarnya ya. Kalau jilbab dalam fikih itu justru minar ra'si ilal rijli, yugotil badan. Jadi jilbab itu jamaah sekalian, karena kita sudah salah bahasa nggak apa-apa, tapi ini mungkin sebagai tambahan informasi. Jilbab itu justru menutup kepala sampai kaki. Maka maknanya ibu-ibu itu jilbab. Ya. Karena jilbab itu yugotil badan, menutup seluruh tubuh. Cuma karena kita sudah salah mungkin pemahaman atau mungkin sudah terlanjur jilbab itu seperti itu yang kemudian asal menutup dada, ya. Pada intinya jilbab itu menutup aurat jamaah. Ya monggo. Ya. Aurat lah wanita itu dari mana jamaah? Aurat wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan disuruh melebihkan sejengkal ketika ada pakaian yang misalnya masih tumitnya kelihatan. Ya. Nah, jika alasannya sudah menutup dada, ya auratnya bukan dada. Ya, apakah dada ditutup kemudian bawahnya kelihatan gitu kan bahaya juga. Ya, sehingga intinya kalau satu itu mau dipakai itu juga mungkin bisa, tapi yang jelas yang kedua bagi wanita itu syariat pakaian lebih ketat perhatiannya jamaah. Bahkan kenapa munculnya sebuah keranda mayat dulu ketika Fatimah binti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala. Kenapa keranda mayat itu historisnya muncul? Karena wanita yang ketika dikain kafani itu terlihat lekuk tubuhnya jemaah. Sehingga ketika Fatimah melihat ini harus ditutup, karena melihatkan lekuk tubuh seorang wanita ketika dikain kafani. Karena sebenarnya kalau seandainya mayat itu tanpa di keranda mayat juga nggak masalah. Mayat digendong gitu dari tempat rumah ke kuburan nggak ada masalah. Tanpa ditutup juga nggak ada masalah. Cuma karena kemudian membuka lekuk tubuhnya yang kemudian jenazah itu ditutup keranda. Ya, wallahu a'lam. Ya. Adapun kemudian jilbab, maka seyogyanya memang bisa menutup seluruh anggota tubuhnya dan tidak membentuk tubuh itu sendiri. Sehingga esensinya dapat jamaah, karena jilbab itu kalau kita pakai definisi jilbab ya begitu. Ya, cuma sekarang karena mungkin ala desain bisnis, maka asal laris laku jilbab yang kayak saringan tahu pun dipakai. Ya, kadang-kadang minimalis bagian atas saja. Nah, itu minimalis. Ya, itu saya kira yukhalifu anis syariah, ya, sangat bertentangan dengan syariat, ya. Jika itu alasannya mungkin perlu kita bawakan beberapa dalil terkait dengan jilbab itu sendiri. Nah, wallahu a'lam. Tapi ini ada pertanyaan dari beberapa jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kita perlu berlemah lembut pada pelakunya? Taib, masalah dakwah berarti ini ya. Pertama jenengan pegang ya dan ingat dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwahilah manusia dengan hikmah, lemah lembut. Kemudian dengan mau'izah, ya. Dan juga berjidalah, debatlah, diskusilah dengan cara yang baik. Ini menunjukkan bahwa kelemah lembutan itu dalam semua aspek, ya. Maka dalam nahi mungkar, kalau dalam tahapan kita awal mendakwai seseorang, maka lakukan dalam ayat ini, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berarti kan lemah lembut jemaah. Kalau seandainya kemudian dia mendakwakan kesesatannya, nah ini tahapannya sudah naik lagi. Sudah kita dakwai tapi dia ngeyel, bahkan dia mendakwakan kesesatannya, maka boleh kita ingatkan umat dari bahayanya orang ini dengan keras. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau sangat keras mengingatkan orang-orang filsafat di zaman dulu, yang kalau menggunakan kalimat beliau itu adalah alul kalam, ya, kalau bahasa saya sendiri adalah filsafat,
orang yang mengakalkan dan mendewakan akal jamaah. Itu Ibnu Taimiyah keras tuh, sampai beliau dipenjara hampir 9 kali itu gara-gara menentang orang-orang yang ahlul kalam ini ya. Dan perlu digarisbawahi, Ibnu Taimiyah itu dipenjara bukan masalah kasus kriminal, nggak ada. Ibnu Taimiyah nggak ada kasus satupun masalah dipenjaranya gara-gara menentang pemerintah, nggak ada. Ibnu Taimiyah dipenjara bukan karena beliau berbuat kemaksiatan, dosa, melanggar syariat atau melanggar hukum negara, nggak ada. Beliau dipenjara karena bikin bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah. Karena orang-orang ahli kalam ini berpihak kepada pemimpin, dia bikin isu-isu yang akhirnya beliau dipenjara. Maka tetap dakwah dengan pelaku lemah lembut.